Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delva Vini Amalia dan satu lagi rekan saya yaitu Gusti Manja Pertiwi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebabnya yang pertama ada definisi dari jaringan tumbuhan, kemudian jaringan meristem, kemudian ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Selanjutnya ada organ pada tumbuhan dan yang terakhir ada latihan soal. Pertama yaitu pengertian atau definisi dari jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini bisa disebut dengan plant tissue yang merupakan sekelompok sel tumbuhan dengan fungsi atau struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan berada di semua bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, bunga, dan juga biji, serta buah. Selanjutnya yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan embrional, di mana sel-selnya mempunyai kemampuan membelah diri. Selnya belum berdiferensiasi atau spesialisasi, kemudian berdinding tipis, tersusun rapat, tanpa ruang antar sel. Banyak mengandung protoplasma. Selanjutnya vakuola sel yang berada pada meristem ini sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem primer. Nah, jaringan meristem primer ini berkembang secara langsung dari sel embrionik. Jaringan ini merupakan jaringan muda dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Nah, promeristem ini merupakan jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya, pava lembaga biji tumbuhan. Kedua yaitu jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan ini berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. Meristem sekunder ini merupakan jaringan muda yang tumbuh dari jaringan yang telah dewasa atau telah berdiferensiasi. Sedangkan berdasarkan tempatnya, jaringan meristem ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jaringan meristem ujung atau apikal, kemudian jaringan meristem intikalar, dan yang terakhir yaitu jaringan meristem lateral. Nah, kita beralih ke jaringan meristem ujung atau apikal, yang dimana jaringan ini merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang berada pada ujung-ujung dari alat tumbuhan. Kedua yaitu meristem intikalar, yang dimana jaringan ini merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial terdapat di ruas-ruas batang. Contohnya, jaringan meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumput atau gramine. Yang terakhir yaitu jaringan meristem lateral, yang dimana jaringan ini merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial antara bagian alat-alat tumbuhan. Akibatnya, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan ke samping. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gusti Manja Pertiwi. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang jaringan dewasa atau dikenal dengan jaringan permanen. Nah, jaringan dewasa ini adalah jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Nah, pada jaringan dewasa ini, sel-sel telah berhenti membelah dan telah terbentuk dengan sempurna berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyak diri, dan yang kedua, sel-sel berukuran lebih besar dibandingkan sel-sel meristemnya. Dan yang ketiga, terdapat ruang antar sel. Yang keempat, terkadang sel-selnya telah mati. Dan yang kelima, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu sel ini memiliki fokula yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Nah, adapun bagian dari jaringan dewasa ini, yang pertama yaitu jaringan epidermis atau kita kenal dengan jaringan pelindung. Nah, merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan dan fungsinya ini tentunya melindungi bagian dalam tumbuhan. Nah, ciri-cirinya yaitu terdiri dari satu sel, memiliki sel yang tersusun rapat, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Nah, dan memiliki dari paterpidermis. Juga stomata, trikoma,
spina, palamen, sel kipas, dan silika dan gabus. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu ada gambar dari trikoma atau rambut dan ya ada duri atau spina, stomata, dan sel Kersi. Yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, jaringan ini yaitu memiliki diameter yang sama ke berbagai arahnya. Terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Nah, ciri-cirinya yaitu selnya hidup dan aktif, berdinding tipis, bulat, persegi, ataupun panjang. Nah, terdapat antar ruang sel dan juga bersifat meristematik. Jika pada batangnya itu terletak pada korteks dan empulurnya, dan jika pada buahnya terletak pada antara xilem dan floem. Nah, ini dibedakan lagi berdasarkan fungsinya menjadi 4 macam, yaitu yang pertama parenkim asimilasi, yang kedua parenkim panimbun, yang ketiga parenkim air, dan yang keempat parenkim penyimpan udara. Nah, sedangkan dibedakan berdasarkan bentuknya yaitu 4 macam. Yang pertama parenkim palisade, yang kedua parenkim bunga karang, dan yang ketiga parenkim bintang, dan yang terakhir adalah parenkim lipatan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan penyokong ini adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jaringan yang keempat ada jaringan pengangkut atau yang kita kenal xilem dan floem. Nah, yang pertama ada xilem ini, yaitu tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dan akar menuju bagian atas atau daun. Nah, ini juga tersusun dari trakeit, trakea, parenkim, dan serabut sklerenkim. Nah, yang kedua ada floem. Ini strukturnya hampir mirip dengan xilem, dan dinding selnya ini mengalami penebalan selulosa dan pektin. Fungsinya mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ini ke seluruh tubuh tumbuhan, dan tersusun dari sel buluh tapis, sel pengering, parenkim, floem, dan serabut loem. Nah, adapun tipe-tipe berkas pengangkut ini berdasarkan letak xilem dan floemnya itu terbagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama tipe kolateral, di mana floemnya ini berada di luar bagian xilem, dan terbagi lagi menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Dan yang kedua ada tipe konsentris, yaitu jika xilemnya ini dikelilingi floem atau sebaliknya. Ada 2 jenis tipenya lagi, yaitu ada tipe konsentris amfikibral dan konsentris amfifasal. Dan yang tipe ketiga yaitu tipe radial, yaitu jika letak xilem dan floemnya ini bergantian sesuai dengan jari-jari lingkarannya. Nah, bisa kita lihat di bawahnya ada gambar xilem dan floem. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu ada organ tumbuhan, di mana seperti yang kita tahu ada organ tumbuhan ini terbagi menjadi seperti akar, batang, daun, buah, dan biji, dan lain sebagainya. Nah, yaitu kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu akar. Ini secara umum akar terdiri dari tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Nah, di mana tudung akar ini terdapat pada ujung akar yang berfungsi melindungi akar dan membantu tumbuhnya akar ke dalam tanah. Nah, epidermis juga sel-sel epidermis ini pada akar dapat berkembang menjadi rambut-rambut akar yang berfungsi membantu penyerapan air dan garam mineral serta menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Nah, selanjutnya itu ada korteks, di mana umumnya ini tersusun dari sel-sel parenkim yang mengandung karbohidrat. Dinding-dinding luar korteks mengalami penebalan yang dinamakan eksodermis. Nah, sementara lapisan terdalam bernama endodermis. Nah, adapun yang terakhir yaitu ada
stele, yaitu merupakan bagian tengah akar yang terdiri atas perisikal atau pembentuk cabang akar, berkas pembuluh atau xilem dan floem, serta parenkim atau berada di antara xilem dan floem. Nah, struktur akar dikotil dan monokotil memiliki perbedaan, yaitu akar tumbuhan dikotil memiliki kambium di antara xilem dan floem atau tipe kolateral terbuka, sedangkan pada monokotil ini tidak terdapat kambium di antara xilem atau floem. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu ada batang, di mana batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan modifikasi stele. Di mana korteksnya ini tersusun dari parenkim, kolenkim, skarenkim yang berupa serabut skleroid. Nah, selanjutnya yaitu ada daun, di mana secara umum daun ini tersusun dari jaringan epidermis, jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, dan jaringan penguatnya. Nah, di mana epidermis ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk membedakan tipe daunnya. Nah, misalnya jika stomata ditemukan pada bagian atas dan bawah daun, dinamakan tipe amfistomata. Sedangkan jika stomatanya ini hanya terdapat di bagian bawah daunnya saja, ini disebut sebagai hipostomata. Sedangkan jika terdapat di bagian atas dan bawah daun, dinamakan tipe epistomata. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu ada bunga, di mana bunga ini merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Nah, bagaimana jika dikatakan bunga sempurna, yaitu adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari, sedangkan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Nah, bisa kita lihat di sampingnya ada bunga, di mana bunga ini bunga sempurna. Nah, selanjutnya yaitu ada buah. Buah ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah, di mana dibedakan berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpiumnya, yaitu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah buah kering pecah. Contohnya ini famili Fabaceae atau kedelai. Nah, yang kedua ada buah kering tidak pecah, contohnya ini seperti padi dan jagung. Dan yang ketiga ada buah berdaging, contohnya seperti jeruk dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada organ pada tumbuhan yaitu biji, di mana perkembangannya ini lebih lanjut dari bakal biji. Nah, kulit biji ini berfungsi untuk melindungi embrio dan endospora. Nah, dan struktur kulit biji ini tersusun atas epidermis, skleroid, sel-sel parenkim, sel kristal, dan sel berpigmen. Di mana biji ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama endosperma dan yang kedua non-endosperma. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.